Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada acara inti pada acara kita, yaitu acara daurah al-ilmiyah fi fiqhil waqaf atau kupas tuntas permasalahan wakaf. Dan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Ali bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Mudir Ma'had, dan juga para asatid, juga para undangan peserta daurah pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, saya akan memberikan gambaran materi yang akan saya sampaikan. Saya akan menyampaikan materi pokok-pokok karena tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Kemudian setelah itu saya berikan waktu kesempatan untuk tanya jawab seputar materi yang telah saya sampaikan. Jadi mohon pertanyaan nanti berkaitan dengan yang saya sampaikan karena bertahap. Mudah-mudahan bisa sampai selesai semuanya. Yang kedua, permasalahan masjid ini memang sangat penting. Sedikit saya cerita. Saya menulis buku tentang masjid dan wakaf ini sebetulnya sasarannya adalah untuk para pengurus masjid. Jadi waktu itu saya di pengurus cabang NU Kabupaten Pasuruan, itu banyak keluhan di masyarakat, banyak masukan. Pengurus-pengurus masjid ini seringkali di dalam mengambil kebijakan-kebijakan itu kurang pas dengan aturan-aturan yang terdapat dalam fikih. Karena memang di zaman sekarang ini orang akan cenderung melihat baik itu dari perspektif kita, bukan dalam perspektif syariah. Jadi kadang-kadang ini baik ini menurut kita, tetapi secara syariat tidak benar. Begitu orang. Jadi banyak sekali masjid-masjid dan madrasah yang dikelola kelihatan zahir maju, sangat maju sekali. Saya pernah ada masjid itu sampai memiliki punya klinik, punya berbagai macam lembaga-lembaga lain, maju, sangat maju sekali. Tetapi di dalam pengelolaannya itu kurang pas, banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak tepat dalam menurut pandangan syariat. Ya karena memang benar menurut manusia kan belum tentu benar menurut agama. Kadang menurut kita baik tapi tidak benar. Contoh kecil misalnya sholat kan sholat khairun maudhu. Siapa yang bilang sholat tidak baik? Tapi kalau sholat pada saat waktu karoha kan haram. Saya sering mencontohkan begini, ketika sholat Jumat ada jamaah datang, kemudian dia nggak ketempatan bagian di masjid, ada di luar. Pas khotib sedang khutbah, maksudnya apa maksudnya? Beber sajadah, sholat Allahu Akbar, niat qobliyah Jumat. Padahal itu tidak boleh pada saat khotib sedang khutbah. Bolehnya itu kan kalau masuk ke masjid baru digabung dengan sholat tahmid baru boleh. Jadi karena lihatnya di dalam salat sunat, di luar juga ikut juga. Loh, yang kenapa di dalam kok boleh, kami kok tidak boleh?
Ya karena kalau di dalam bisa gabung dengan tahiyat masjid. Kalau di dalam masa ada tahiyat halaman masjid kan tidak ada. Nah, ini karena orang awam. Jadi banyak baik menurut manusia belum tentu baik menurut kita. Sering kita cocokkan seperti sujud itu. Kadang-kadang kalau sujud syukur itu bal-balan kalau bok nogul syukur katoan tok itu kan baik maksudnya, tapi caranya tidak bisa. Ya, itu kasihan. Maka kemudian PJNU menugaskan saya untuk membuat buku singkat sekali untuk pegangan para takmir masjid yang di dalamnya berisikan pokok-pokok yang sering diabaikan, yang sering tidak diperhatikan supaya menjadi perhatian. Kemudian disebarkan, alhamdulillah di cabang Pasuruan itu setiap ada rutin, jadi keliling, dikumpulkan masjid ini sekian, dikumpulkan, kemudian saya datang untuk menyampaikan itu, tentu dengan singkat. Setelah itu berkembang, ini kemudian menjadi kita kaji lagi di pondok-pondok pesantren. Ini juga pernah di Sunnah Salafiyah, di rumah juga pernah. Ini maksud saya supaya agar kasihan. Jadi rata-rata pengurus masjid mereka tidak mengerti apa yang menjadi harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, karena ukurannya menggunakan perspektif manusia, bukan dalam ukuran syariah. Baik, saya mulai dari pengertian masjid dulu. Masjid, apa itu masjid? Ini penting karena saya pernah ikut musyawarah Basul Masail tingkat nasional. Pertama di Makassar, kemudian dilanjutkan di Jakarta. Itu merumuskan apa itu masjid dan apa itu musola. Karena ini penting saya sampaikan karena ada sebagian kelompok yang menyatakan masjid musola tidak ada bedanya. Masjidnya masjidnya musola, musolanya masjid. Malah saya pernah berdebat dengan salah satu profesor doktor ada di UI Jakarta itu. Tidak ada bedanya itu. Kemudian saya sampaikan, ini profesor di kitab I'anatul Talibin dibaca. Oh iya, kok ada begini ya? Saya mikir dalam hati, ini profesor gak tahu I'anah lagi ya. Jadi penting. Baik, saya mulai dulu. Masjid, apa itu masjid? Masjid itu dari kata sajadah. Kemudian masjidun kalau secara harfiah tempat sujud. Nah, secara harfiah masjid dan musola sama. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Namun dalam pengertian dalam fikih tidak sama. Ada masjid, ada musola. Kalau sudah tidak sama, tentu rentetan hukum juga tidak sama. Masjid adalah tempat yang diwakafkan menjadi masjid. Yang perlu kita garis bawahi, yang pertama tempat. Maka masjid harus berupa tempat. Nah, tempat ini bagaimana? Tempat ini harus tempat yang permanen atau semi permanen. Baru-baru ini ada produsen masjid portable. Jadi di Jepang itu atas pesanan Saudi Arabia itu ada pesanan masjid portable. Indonesia sudah masuk Indonesia. Jadi ada mobil Jepang itu membuat mungkin pernah di TV itu. Jadi masih besar, kemudian bisa dilapangkan begini, ada jedingnya nanti bisa keliling. Bagus tujuannya. Jadi nanti akan parkir di pinggir mall, di tempat-tempat itu, masjid portable. Nah, pertanyaannya, bolehkah itu diwakafkan jadi masjid? Pertanyaan. Sehingga kalau itu boleh etikaf, tahiyatul masjid. Nah, di dalam fikih masjid itu adalah tempat yang permanen atau semi permanen minimal. Ada mangkul, ghairu mangkul. Kalau dalam fikih mangkul, ghairu mangkul, ikor, ghairu mangkul. Jadi kal akor seperti akor, maka masjid adalah tempat yang permanen atau semi permanen. Permanen ya bisa bangunan, bisa tanah. Maka masjid tidak harus berbangunan sebetulnya. Masjid bisa berupa pokok tempat yang permanen, meskipun hanya hamparan tanah boleh. Nanti saya akan jelaskan. Misalnya ada hamparan tanah sekian, yang punya mengatakan ja'altu masjidan, waqaftu masjidan, sora masjidan, meskipun ada bangunannya, meskipun hanya berupa hamparan tanah begitu. Waktu itu saya
waktu saya membahas masjid itu juga berdebat soal ini. Masa ada masjid hamparan tanah atau masjid harus bangunannya. Ini sang profesor itu mengatakan, dia mengutip dari buku, ternyata bukunya Wahabi yang dipakai. Jadi memang ada di Wahabi itu ada kajian mengenai masjid musola. Saya sampaikan itu bukan kitab Al-Sunnah, Pak Profesor. Jadi masa ada masjid berupa hamparan? Jadi kita begitu. Kita masjid tidak harus berupa bangunan, bisa berupa hamparan. Misalnya ini tanah, saya wakafkan jadi masjid, sora masjidan, meskipun tidak ada bangunannya. Jadi kalau ada orang masuk ke situ i'tikaf boleh. Kalau ada orang junub tidak boleh di situ. Ada sapi nggak boleh, ngon sapi itu tidak boleh, karena menjadi masjid sudah. Soro masjidan bimujarradi qauli ja'altu masjidan atau waqaftu masjidan. Atau juga ada masjid bangunan tanpa tanah juga bisa. Nanti akan kita bahas. Ada waqfus sufli dunawi. Misalnya seperti sekarang di apartemen itu, atau di mal-mal itu. Di apartemen sekarang kan perumahan kan sudah bukan tidak memakan lahan banyak, bisa berupa apartemen. Ada satu ruangan diwakaf jadi masjid boleh. Satu ruangan, bawah tidak, atas tidak. Bawah jeding misalnya, bawahnya WC misalnya. Ini masjid, atasnya boleh, tidak apa-apa. Karena ini sudah menjadi tempat yang permanen, bangunan permanen. Meskipun tanahnya bukan masjid. Jadi masjid itu tidak harus ada bangunannya, dan tidak harus sekaligus dengan tanahnya. Bisa tanahnya tanah masjidiyah sekaligus bangunannya. Bisa bangunannya bangunan masjidiyah, tanahnya bukan. Malah di kitab itu diterangkan begini, kalau ada orang pinjam tanah bangun masjid boleh. Mas, saya pinjam tanahnya buat apa? Mau tak bangun masjid di situ, boleh, tidak apa-apa. Kalau yang punya ngizini, maka bangunannya masjid, tanahnya tanah pinjam, boleh. Malah ada lagi, bagaimana kalau misalnya ada orang ghosab tanah di masjid, masjidnya sah, tapi ghosab dosa ghosabnya. Intinya masjid tidak harus sekaligus dengan satu paket dengan tanah, dan masjid juga tidak harus ada bangunannya. Yang penting tempat yang permanen atau semi permanen. Semi permanen itu bisa masjid berupa, kalau di Jawa Timur namanya cangkruk. Apa cangkruk itu? Bisa di Solo apa namanya itu? Cangkruk itu bambu ditancapkan kayak gardu itu. Ditancapkan terus kemudian diwakafkan masjid, sora masjidan. Jadi bambu ditancapkan kemudian jadi bangunan cangkruk itu kan tidak permanen, kayak gasib, tapi asalkan mancap ke tanah, mancap semi permanen. Kemudian setelah diwakafkan diangkat boleh, dipindah boleh. Oleh karena itu sebenarnya membahas ini tips untuk memperbanyak ibadah i'tikaf, karena i'tikaf itu kan besar pahalanya. Mani atakafa wa qanaqatin kana ka'adkina samatin. Barang siapa i'tikaf kira-kira 20 menit seperti masanya orang memerah unta susu onta, itu dapat pahala sama dengan memerdekakan sebudak. Itu besar pahala i'tikaf. Maka kata para ulama untuk memperbanyak i'tikaf itu gampang. I'tikaf itu pokok ke masjid meskipun tidur dapat pahala kan, inta Syafi'i. Ulama menganjurkan begini, kamu punya sajadah, kemudian dipaku 4, 1, 2, 3, 4, dipaku dulu. Jadi paku mengatakan waqaftu masjidan ala qauli ba'dihim sara masjidan. Kenapa? Sudah semi permanen sudah, karena sudah dipaku. Setelah itu copot lagi pakunya, dibawa ini berarti gendong masjid sudah. Ke kamar kemudian ditaruh kamar, berduduk nawaitul i'tikafa imanan wa ihtisaban i'tikaf dan pahala. Tidur taruh di kasur nawaitul i'tikafa iman saban boleh, tapi ojo kelon ibu juni, tidak boleh kalau gitu. Jadi itu banyak i'tikaf, kata para ulama begitu, supaya lebih banyak i'tikaf. Jadi kurban aja sajadah atau permadani apa itu ditancapkan, kemudian waqaftu masjidan, sora masjidan. Tapi kalau ada orang mau di situ jangan kau dilarang. Saya mau, ini saya tidak bisa karena sudah masjid sudah kan. Maka boleh. Ini cara untuk memperbanyak i'tikaf agar supaya bisa i'tikaf di rumah.
dibawa ke rumah. Ini tapi ada khilaf. Ini menurut sebagian ulama. Jadi intinya masjid harus tempat yang permanen atau semi permanen. Adapun yang portable tidak sah. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa apa setahun yang lalu atau tahun lalu pernah kita bahas dalam Fathul Masail ya, ketika tren ada Jepang memproduksi mobil masjid portable itu dibahas oleh dalam Fathul Masail, tidak menemukan ada pendapat yang memperbolehkan masjid portable. Jadi perlu istihad lagi, mungkin belum ada mustahidnya. Jadi dalam 4 mazhab semua mengatakan masjid sepanjang yang saya tahu itu harus permanen, tidak ada yang portable. Jadi kalau misalnya ada mobil tadi itu ya bukan masjid, ya masjid-masjidan lah, masjid secara lughatan barangkali, bukan masjid secara syar'an. Yang kedua, tempat. Jadi satu tempat. Kedua, yang diwakafkan menjadi masjid. Ini penting. Jadi tempat yang diwakafkan menjadi masjid. Dengan demikian semua masjid pasti wakaf. Tidak ada masjid itu milik, pasti wakaf. Kalaupun toh masjid itu ada terkait nama seseorang, itu hanya mungkin untuk supaya mengingatkan jasanya. Ada Masjid Abdurrahman misalnya, Masjid Toha, itu hanya bukan berarti milik Pak Toha, tapi pasti diwakafkan. Oleh karena itu kajian masjid itu tidak akan terlepas dari wakaf. Maka kajian masjid pasti wakaf, gandengannya sudah. Kenapa? Setiap masjid pasti wakaf, tidak ada bukan wakaf. Oleh karena itu ketika masjid itu diwakafkan, maka yang perlu disadari, maka ikatan antara wakif dan masjid yang objek yang diwakafkan mauquf itu sudah tidak ada ikatan milik, sudah bukan milik. Hanya saja wakif itu punya hak untuk menyatakan syartul wakif ketika menyatakan akad sehat wakaf. Ini penting karena banyak orang yang salah memahami. Di masyarakat, saya tidak tahu di sini, kalau di daerah Jawa Timur itu seringkali keluarga wakif, kalau sudah meninggal wakifnya atau wakif sendiri itu masih merasa memiliki. Iku masih timbahku biyen niku, sing wakaf bakku iku. Oh iku masih bapakku iku. Karena merasa memiliki, maka dia mengatur. Orang ajar masjid itu. Bentuk pengurus gak izin aku, masih mbahku padahal. Karena dia merasa punya memiliki. Nah di situ seringkali ada masalah, ada problem. Padahal wakaf masjid masih wakaf. Kalau sudah wakaf selesai. Tetapi wakif itu nanti punya akan nanti dalam nazir ada. Secara umum tidak ada ikatan sudah. Maka tidak boleh intervensi selama dia bukan menjadi pengurus. Kalau ngerangin ada masalah. Tapi kalau dia merasa memiliki, menguasai, tidak benar. Karena sudah diwakafkan. Wakaf itu melepaskan kepemilikan, sudah bukan miliknya dia. Dengan demikian kajian-kajian masjid itu pasti tidak akan terlepas daripada wakaf. Maka dalam buku saya kan wakaf masjid dan madrasah. Karena bicara masjid pasti bicara wakaf. Oleh karena itu nanti kalau waktu masih memungkinkan sedikit akan saya terangkan mengenai berbagai macam salah wakaf secara umum. Kalau lengkap tidak mungkin lah waktunya. Baik, ini masjid. Jadi dengan demikian masjid adalah tempat permanen atau semi permanen yang diwakafkan dan diwakafkan menjadi masjid. Menjadi masjid. Punya wakaf tapi wakaf menjadi masjid. Karena masjid sudah menjadi mustalah syar'i. Masjid sudah menjadi istilah syarak karena sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Kenapa kok menjadi mustalah? Karena ada kaitan-kaitan hukum yang berkaitan dengan buk'ah masjidiyah itu. Misalnya ada tasyri' mengenai tahiyatul masjid, berarti kaitan dengan tempat. Ada tasyri' mengenai i'tikaf, berkaitan tempat. Ada tasyri' mengenai tidak bolehnya orang perempuan yang haid atau yang lagi junub, laki-laki junub untuk berdiam di masjid, itu juga tasyri'. Oleh karena masjid menjadi satu mustalah syar'i sudah. Dengan demikian masjid jika dikatakan masjid syar'an, ya ini sudah tempat yang diwakafkan menjadi masjid. Maka itu masjid.
Nah, dengan demikian kata musola itu tidak tercakup dalam masjid. Nah, kalau musola apa? Kalau musola tempat yang diwakafkan untuk sholat, tempat yang diwakafkan untuk sholat itu belum tentu dia tempat itu ditasyri'kan untuk tahiyatul masjid, untuk i'tikaf, tidak. Maka di dalam Fathul Mu'in dikatakan kalau ada orang mengatakan saya wakafkan ini untuk menjadi tempat sholat atau musola, saya wakafkan, kalau di sini biasa namanya musola, atau di Jawa itu langgar ya. Ada musola, ada langgar. Langgar itu Jawanya. Kalau di rumah itu saya bagi tiga, ada musola, ada langgar wakaf, ada langgar milik. Itu istilah ada di sana. Saya kalau di sini. Jadi kalau di sana kalau musola itu biasanya cenderung di tempat umum, itu musola. Itu pun dibagi lagi, ada wakaf, ada tidak wakaf, agak besar, tapi tidak seperti masjid. Ada langgar, langgar itu musola, tapi biasa langgar itu lebih ke secara pribadi, itu langgar. Lalu dibagi lagi, ada yang diwakafkan, ada tidak wakaf. Biasanya kalau di pinggir-pinggir sawah itu ada langgar, langgar apa namanya? Langgar wakaf biasanya, tulisannya langgar wakaf biasanya untuk orang-orang yang ke sawah istirahat sholat situ biasanya. Nah, itu semua masuk dalam kategori musola tadi, tempat yang disediakan untuk sholat. Jadi pemiliknya sengaja membangun tempat itu untuk menyediakan bagi siapapun yang sholat. Musola dalam yang umum, yang lazim kita temukan ada di sini itu tidak sama dengan yang ada di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah itu musola itu biasanya untuk digunakan dua, ada musola janazah dan musola aid. Jadi kalau musola janazah itu karena khurud min khilaf Malik, karena kalau dalam mazhab Maliki kan sholat jenazah tidak boleh masjid, maka mereka membuat musola untuk tempat jenazah sudah biasa di dekat kuburan. Maka kalau orang sholat, orang mati di makam di sana bukan masjid. Itu kalau di sana. Kalau di sini tidak. Musola itu biasanya tempat yang disediakan untuk sholat. Nah, kalau diwakafkan maka menjadi wakaf, kalau tidak maka tidak. Dengan demikian secara umum perbedaannya ini, masjid dan musola. Yang pertama perbedaannya, kalau masjid masih wakaf tadi, tidak ada masjid tidak wakaf. Karena kan masjid tadi tempat yang diwakafkan, maka masjid pasti wakaf, tidak ada nggak wakaf. Tetapi kalau musola itu ada wakaf, ada milik. Kalau panjenengan ke Madura, di Madura itu Bangkalan ke timur, daerah Sampang terutama, itu hampir semua rumah di depannya itu ada musolanya. Jadi bangun memang oleh pemiliknya, begitu, mesti begitu. Itu sudah menjadi khas sana. Jadi bukan berarti wah ini kiai, ini ada musola di depannya, siapapun pasti begitu lah. Biasanya untuk tempat sholat, kemudian untuk tamu, dan itu nggak diwakafkan, ya milik. Jadi kalau mati diwaris musolanya itu, karena nggak diwakafkan. Itu lazim ada di daerah Madura. Atau tadi langgar milik tadi. Jadi kalau istilah musola dalam perspektif Indonesia di umumnya lazim ditemukan, ada kalanya memang diwakafkan untuk tempat sholat, ada kalanya tidak diwakafkan untuk tempat sholat. Beda kalau masjid pasti wakaf sudah. Maka anda ada ceritanya masjid itu diwaris, tidak ada, pasti itu adalah wakaf. Kalau masjid diwaris ya kebangetan itu sudah itu. Tetapi saya pernah di Surabaya itu ya tadi karena sengketa. Jadi bahkan kemarin di Pasuruan tahun kemarin juga ada sengketa. Jadi sengketa mengenai masjid, katanya diwakaf atau tidak, sehingga sebagian ahli waris menuntut untuk diwaris. Kalau di Surabaya diwaris akhirnya itu. Di Surabaya itu pernah itu akhirnya diwaris karena tidak punya surat-surat wakaf. Tempatnya strategis, kalau wakaf, ahli waris nggak mengakui wakaf, akhirnya kalah dan dibongkar, misalnya diwaris dari petokuan. Ya karena soal administrasi. Baik. Yang kedua, masjid itu dapat digunakan sebagai tempat i'tikaf dan disyariatkan i'tikaf, bahkan dianjurkan i'tikaf. Tetapi kalau musola tidak ada, musola i'tikaf di musola tidak ada, meskipun wakaf. Jadi kalau
duduk di musola niat i'tikaf tidak sah. Dengan demikian derajatnya masjid itu lebih tinggi daripada musola, ihtiramnya lebih mulia daripada musola. Kenapa? Kalau masjid disyaratkan untuk i'tikaf, tapi kalau musola tidak ada. Oleh karena itu bagi orang yang masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kalau tidak maka khilaful aula. Tetapi kalau masuk ke musola tidak ada sholat sunat tahiyatul musola, tidak ada, itu pasti masjid, karena memang lebih muhtaram masjid daripada musola. Nah, oleh karena itu musola itu tidak harus terjaga dari orang yang berhadas besar, beda dengan masjid. Kalau masjid ada orang junub, perempuan yang haid atau nifas, duduk diam di masjid kan tidak boleh. Tapi kalau musola boleh. Nah, konon di Jawa ini banyak dibangun musola di kampung-kampung itu karena supaya orang-orang yang haid, perempuan yang haid itu bisa ikut ngaji. Jadi maka dibuat langgar. Kalau ke masjid kan nggak bisa masuk kan, maka dibuatkan langgar supaya ikut pengajian. Kalau ada ngaji Quran apa bisa masuk ke musola tadi, karena kalau musola boleh meskipun dia haid. Nah, di antara lagi hukum yang terkait dengan masjid dan musola ini berkaitan dengan syaratul jamaah. Salah satu syarat sah jamaah dalam madzhab Syafi'i itu harus ada sambung antaranya makmum dan imam. Sekira ada istitrok, ada bersambung, bisa makmum bisa menuju kepada imam. Nah, istitroknya ini kalau di masjid meskipun bizwirorin boleh. Kalau di masjid, contoh begini, ini masjid misalnya, ini masjid di tingkat, kemudian jamaah di atas, tangganya di belakang, boleh kalau masjidnya. Jadi meskipun istitroknya menggunakan tangga tadi, tapi izwiror karena ada di belakang kan. Kalau masjid sah, kalau masjid. Tapi kalau musola tidak sah. Andai kata ini musola, kemudian ditingkat, dibuat jamaah, kemudian tangganya ada di belakang, maka tidak sah. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kaitan ini, biasanya kalau di Pasuruan ya, itu untuk memisah laki dan perempuan itu ditaruh pinggir, bukan di belakang. Itu mukhalifus sunnah sebetulnya. As-sunnah bukan begitu. Yang sunat itu ada di belakang, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Itu yang bagus. Tetapi kalau dipanggil begini, maka mukhalifus sunnah. Apakah ini menghilangkan fadilah jamaah? Tidak, ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan tafutu fadilah jamaah, bisa mufaitun di fadilah jamaah, hilang fadilah jamaahnya. Tetapi sebagai ulama lagi yang juga didukung oleh Al-Habib Umar As-Sofi dalam majmu' fatwanya menyatakan tidak, hanya menggugurkan fadilah sof tapi tidak menggugurkan fadilah jamaah ya, tapi tentu lebih rendah derajatnya. Nah, biasanya kalau di Pasuruan itu untuk memisah laki perempuan itu begitu, disekat di pinggir. Atau kalau di Solo begini sama ya, di pinggir pakai satir, sini sebelah sini perempuan, sebelah sini laki-laki. Itu mukhalifus sunnah ya, lah apalah, daripada gak jamaah, daripada gak sholat lah apalah ya, dapat jamaah lah pokoknya. Nah, yang perlu diperhatikan, kadang ada satir itu mentok, sating mentok sampai tembok sini, dan itu musola, bukan masjid. Pintu di belakang, jadi ini misalnya ini pintu laki-laki, pintu perempuan dari situ masuknya, kemudian ini satir mentok sini, laki-laki sebelah sini. Kalau ini langgar maka tidak sah jamaahnya, karena kelambu satir ini termasuk mana istitrok sebenarnya dalam kitab I'anah Fathul Mu'in gitu. Kalau itu musola. Tapi kalau masjid tidak apa-apa. Andai kata masjid dimentokkan sampai segini, nggak ada celahnya sama sekali, kemudian pintunya dari belakang, asalkan dia bisa mengikuti gerakan imam, maka boleh sah. Kalau itu masjid.
Tapi kalau musola tidak sah. Contoh lagi begini misalnya, ini Pak Imaman kan, ini Pak Imaman. Kemudian ini masjid adalah di luar pintu namanya rohabah, itu rohabah sampai sini. Pintu yang pinggir sini, jamaah. Kemudian orang jamaah sampai ke sininya, sampai ke baratnya pintu ini. Kalau itu masjid boleh, tidak apa-apa. Kalau masjid sah. Meskipun kalau desek mundur ke belakang sini boleh. Kalau masjid. Tapi kalau musola tidak boleh, harus lurus pada pintu ini. Itu bedanya musola dengan masjid. Nah kadang-kadang musola seringkali musola itu dibangun, didek, kemudian tangga di belakang. Asalkan kalau masjid sah, asalkan tangganya itu masih ke dalam masjid. Tapi kalau tangga di luar masjid tidak boleh. Jadi ini dek, kemudian tangga di luar sana, sudah keluar masjid. Kalau gitu tidak boleh. Itu diantara bedanya masjid dan musola. Nah, yang terakhir tentang, saya sering mendapat pertanyaan, Ustadz, ini musola ini mau saya rubah jadi masjid. Musola mau dirubah menjadi masjid. Setiap ada orang tanya begitu, saya mesti curiga, ini mesti bagian Jumatan ini. Saya tanya, kenapa? Jumatan ya? Iya Ustadz, karena tempat saya itu mau jadi Jumatan Ustadz. Terus kenapa? Kan Jumatan harus di masjid. Ada pemahaman orang awam, Jumatan itu kalau nggak di masjid tidak sah. Jumatan harus di masjid. Oleh karena itu kalau musolanya itu mau dibuat Jumatan, harus dirubah menjadi masjid. Itu tidak benar. Jadi musola itu Jumatan itu tidak harus dilaksanakan di dalam masjid. Jumatan di mana saja boleh, asalkan fi hototil abniyah, ada di dalam perkampungan, bukan di luar batas perkampungan. Meskipun bukan di masjid, boleh di masjid, di langgar juga boleh, di musola boleh, di rumah orang boleh, di lapangan boleh, pokok ojo di kandang sapi aja pokoknya boleh semuanya, sah, tidak apa-apa. Tapi yang lebih bagus di masjid. Hanya saja kalau dalam kampung itu ada masjid lebih dari satu, jangan dibuat Jumatan semuanya, karena ta'addud, kecuali ada syaratnya, harus salah satunya. Nah masjid yang digunakan Jumatan selanjutnya disebut dengan masjid jame'. Nah orang menangkap masjid jame', dianggap Jumatan harus di masjid. Maka sampaikan tidak usah, nggak perlu. Musola wakaf itu kalau sudah diwakafkan tidak boleh dirubah-rubah. Saya wakaf masjid dirubah musola tidak boleh. Wakaf musola dirubah masjid tidak boleh. Kalau sudah wakaf sudah selesai. Dirubah masjid tidak boleh. Kalau wakaf masjid dirubah musola juga tidak boleh. Yang paling sering itu kalau merubah itu dari wakaf musola menuju ke masjid. Ini Ustaz dulu sedikit jumlahnya, kecil dulu musola, sekarang sudah besar, mau saya bangun jadi masjid. Kalau begitu caranya ya yang dilebarkan jadi masjid, tetap musolanya. Nah penambahnya itu lalu diwakaf menjadi masjid, bisa begitu. Yang lama jangan dirubah, tetap musola namanya. Jadi kalau mau memperluas musola tadi untuk menjadi masjid, jangan musola dirubah tapi ditambah lagi untuk menjadi masjid, begitu caranya. Jadi dengan demikian masjid tidak Jumatan tidak harus dilaksanakan di masjid, di musola juga boleh. Oleh karena itu jika musola itu akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan Jumatan, tidak perlu merubah menjadi masjid, karena memang wakaf itu tidak dapat dirubah-rubah. Begitu diucapkan sudah tidak dicabut lagi, karena wakaf itu diucapkan selesai sudah, ditarik lagi tidak bisa. Kalau itu soreh ya, kalau kinayah tergantung niatnya. Kinayah. Baik. Selanjutnya hukum membangun masjid ini sedikit saja. Menurut para ulama, hukum membangun masjid ini adalah fardu kifayah, karena masjid termasuk syiar min sya'airillah. Sehingga kalau ada orang istihza
menghina pada masjid, murtad hukumnya, karena masjid syiar min syairillah. Oleh karena itu di setiap perkampungan itu harus ada masjid. Nah sekarang ini undang-undang Menteri Perumahan itu setiap developer yang menyediakan tempat perumahan itu harus menyediakan lahan untuk digunakan tempat ibadah masjid. Itu bagus itu. Nah itu dengan fikih harus ada. Nah tetapi ada khilaf ulama, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Jadi ada masjid masjid kemudian jamaah itu harus ada. Satu kampung kalau tidak ada masjid, ada yang mengatakan dosa. Juga jamaah, kalau satu kampung tidak ada yang melaksanakan jamaah maka berdosa, karena fardu kifayah. Sekarang kan biasanya itu jamaah itu yang ramai itu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, kadang prei, karena tidak ada pesertanya kan, kerja semua. Ba'dul ulama mengatakan tidak boleh, dosa, harus ada itu, harus ada yang ngisi meskipun 2 orang. Kalau tidak, dosa hukumnya, karena fardu kifayah dan masyiar min syairillah. Sebagian adapun dan bahkan membuat musola di rumah itu sunat hukumnya. Jadi setiap rumah itu sunat menyediakan ruangan untuk sholat, itu sunat. Jadi itu atas ada hadis dari Sayyidah Aisyah nggak salah yang merintahkan untuk membuat rumah fidur, setiap membuat masjid fidur, setiap rumah itu diperintahkan untuk ada tempat sholatnya. Maka menyediakan tempat sholat biasanya kan musola rumah itu sunnah. Kalau ada rumah tidak menyediakan tempat sholat itu makruh hukumnya, meskipun bukan ruangan, meskipun hanya ada sajadah atau permadani atau hambal disediakan untuk sholat, maka sunat hukumnya. Sebagian ulama berpendapat perkampungan yang setidaknya ada 100 rumah ya, itu sunat untuk dibangun masjid. Dan ini ada khilaf semua nih, tapi karena itu sebaiknya satu perkampungan jangan ada, tidak ada masjid, meskipun lebih satu boleh. Jadi masjid ada batasnya, satu kampung ada 10 masjid boleh, yang tidak boleh ketukarannya, yang tidak boleh. Jadi boleh berapapun, dan jumatannya hanya 1. Jadi tidak ada batasnya, berapa batasnya, tidak ada batasnya. Wakaf, nah tadi saya sampaikan kalau kita mengkaji masjid tidak akan terlepas dari kajian wakaf. Nah, apa itu wakaf? Saya mungkin tidak begitu panjang ya di sini, karena biasanya kajian saya yang paling panjang ada di sini, di wakaf ini. Di sini karena nanti bisa 4 mazhab, jadi saya hanya Syafi'i saja, yang singkat saja. Wakaf itu dari kata wakofa. Wakofa itu habis, ya tidak bisa kemana-mana. Kata para ulama, wakaf ini adalah izalatul milki, bukan naklul milki. Jadi ada naklul milki, ada izalatul milki, itu beda. Kalau naklul milki itu mengalihkan kepemilikan, seperti hibah. Kalau bi'ewadin namanya B, saya hibahkan ini kepada kamu, itu namanya naklul milki. Kepemilikan berpindah dari orang yang menghibahkan, berpindah kepada orang yang menerima hibah. Dengan demikian ketika diwakaf, ketika diwahibahkan, maka kepemilikan menjadi miliknya penerima hibah, selesai. Yang hibah bukan pemilik lagi, itu namanya naklul milki. Ada izalatul milki. Izalatul milki itu melepaskan kepemilikan dari milik saya, milik fulan, dilepaskan, bukan dialihkan pada orang lain. Contohnya seperti yang paling gampang, sampah itu. Kita beli air minum ya, dalam gelas, kita minum, lalu kita apakan di tempatnya nih, kita buang. Itu namanya izalatul milki. Begitu dibuang sudah bukan miliknya dia lagi. Datang tukang sampah, pemulung sampah,
diambil, boleh, halal itu diambil, asalkan yang diambil itu botol, bukan jemurannya. Kalau jemurannya bukan izalatul milki, itu nyolong itu kan jemurannya. Jadi sampah yang kita buang itu adalah sudah bukan milik kita. Karena sudah bukan milik kita, milik siapa? Tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemiliknya. Siapapun boleh mengambilnya. Sama seperti ikan di sungai itu nggak ada miliki. Siapapun boleh ngambil. Kalau misalnya kita mancing baru milik kita. Kita lepaskan lagi, nggak ada milik lagi sudah. Boleh diambil orang lain. Dan namanya izalatul milki, bukan nakal milki. Oleh karena itu saya sering membahas tentang, biasanya di pondok itu ada banyak sisa warisannya santri yang lama ya. Jadi kalau pondok itu kadang banyak warisannya kan, ada bantal, ada kitab, ada macam-macam itu milik siapa itu? Dilihat dulu. Kalau itu barangnya itu sudah kumuh, bantalnya sudah bergambar pulau dunia, sudah baunya bukin karu-karuan itu sudah jelas, korenanya sudah kuat, itu sudah dibuang, sudah izalatul milki. Jadi saya pengen buat ambil barokahnya, asobanya pakai, boleh, tidak apa-apa itu. Ada kitab sudah protolan karu-karuan dibuang sudah, ini diambil boleh. Tapi kalau masih bagus, jadi kalau ada masih bagus, ada baju sarung BHS masih bagus, jangan diambil barokahnya itu, jangan. Jadi beda. Oleh karena itu barang-barang yang ditinggalkan oleh santri lama yang sudah jelek-jelek itu, sudah ada korenah kuat, itu sudah dibuang oleh pemiliknya, sudah di'arad oleh miliknya. Oleh karena itu siapapun boleh untuk mengambilnya, tamalluk namanya, mengambil kepemilikan, tanpa harus minta izin kepada pemilik sebelumnya, karena sudah ada korenah i'rad. Asalkan barangnya itu barang yang memang ada korenah di-i'rad oleh pemiliknya. Wakaf ini model izalatul milki, tapi izalah milki itu min haitsu raqabahnya, bukan manfaatnya. Ini agak repotnya di sini. Sebab orang yang mewakafkan, ketika dia sudah mewakafkan, maka benda itu sudah bukan miliknya wakif, bendanya juga bukan miliknya mauquf alaih, tapi milkun lillah. Milkun lillah, seolah-olah milik Allah lagi, yang mahbus. Mahbus itu la tuba wa la tuhabu, nggak bisa diapa-apakan, sudah raqabah bendanya. Adapun manfaatnya menjadi miliknya mauquf alaih. Dalam wakaf itu kan rukunnya ada wakif, jadi yang mewakafkan namanya wakif, yang menerima wakaf namanya mauquf alaih, benda yang diwakafkan namanya mauquf. Nah, ketika dia diwakafkan, maka bendanya mauquf itu tidak beralih kepada mauquf alaih, tetapi manfaatnya milik mauquf alaih. Manfaat dan benda itu hal yang berbeda. Manfaat benda itu berbeda. Ada itu manfaat, ada benda. Terkadang ada orang memiliki benda tidak punya manfaatnya. Sebaliknya kadang ada orang punya manfaat tapi tidak punya bendanya. Misalnya ini mobil, kemudian saya sewakan, oleh penyewa disewakan. Begitu disewakan, manfaat mobil ini milik siapa? Milik yang nyewa. Mobilnya milik siapa? Yang punya. Jadi yang punya memiliki mobilnya tapi tidak punya manfaatnya. Yang nyewa punya manfaatnya tapi tidak punya mobilnya. Karena manfaat dan mobil ini adalah syai' akhar, dan raqabah dan ain. Tidak ada ain, ada manfaat, itu syai' akhar, benda yang lain. Nah, wakaf itu ketika diwakafkan, maka bendanya itu sudah bukan miliknya wakif, tapi bukan milik mauquf alaih. Contoh misalnya, Zaid mewakafkan barang ini kepada Umar, boleh, ini namanya wakaf kepada perorangan, boleh. Itu maknanya benda yang diwakafkan oleh Zaid kepada Umar ini, bendanya itu bukan dialihkan kepemilikannya pada Umar. Bendanya bukan milik siapa-siapa, bukan milik Zaid, juga bukan milik Umar.
milikunillah, nggak ada yang punya lagi. Tapi orang nggak boleh mengambil. Tetapi manfaatnya menjadi miliknya Umar, mauquf alaih. Dengan demikian beda kalau ada orang hibah sama wakaf, beda. Ada Zaid mengatakan, aku hibahkan benda ini kepada kamu, kemudian ya aku terima, maka manfaat dan bendanya berpindah menjadi miliknya yang menerima hibah, kalau itu hibah. Tapi kalau ada mengatakan, aku wakafkan tanah ini kepada kamu, boleh, tidak apa-apa, namanya wakaf muayyan. Maka tanah ini kepemilikannya lepas dari miliknya yang mewakafkan, tapi tidak berpindah ke yang menerima wakaf. Hanya saja manfaatnya wakaf ini miliknya yang menerima wakaf, namanya royul wakfi atau ghuladul wakfi. Nah, oleh karena itu di dalam wakaf ini benda itu bukan dialihkan kepemilikannya, tapi dilepaskan. Nah, untuk apa? Agar supaya benda itu dimanfaatkan oleh mauquf alaih. Dengan demikian wakaf itu harus benda yang dapat dimanfaatkan, tetapi bukan tujuan yang maksiat. Nah, nanti kita bahas. Dengan demikian syaratnya wakaf itu harus orang yang sudah baligh dan akil. Karena wakaf tadi, wakaf ini bentuk akad, namanya akad tabarruk namanya. Akad tabarruk itu adalah akad yang didasarkan pada kurbah, pada sosial, tidak ada imbalan apapun. Oleh karena itu wakif, orang yang mewakafkan harus orang yang bisa untuk bertabarruk, yaitu anak orang yang sudah baligh dan akil. Dengan demikian anak yang masih belum baligh tidak boleh menjadi wakif, harus sudah baligh. Dan tidak ada syarat muslim. Orang kafir boleh wakaf, karena muamalah dengan orang kafir itu boleh, sah. Kita jual beli sama orang kafir boleh, saya menyewa, jual beli boleh, asal bukan maksiat, sah, tidak apa-apa. Demikian juga kita menerima hibah, ada orang kafir ngasih kita, diambil boleh, tidak apa-apa, asal jelas sumbernya, bukan maksiat. Orang kafir mewakafkan tanah boleh. Misalnya ada orang kafir mewakafkan tanah untuk masjid boleh, untuk pondok, untuk madrasah, sah, tidak apa-apa, kita ambil boleh, kita terima boleh. Seperti di Pasuruan, di Pasuruan itu masjid di Porong, itu di pertigaan Porong, masjid gede itu, ada di pertigaan, pas pertigaan Porong di Gempol itu ada masjid gede. Itu dulu tanahnya itu dari Cina non muslim. Ada Cina non muslim itu bagus orangnya, itu dermawan, punya tanah luas, kaya. Kemudian dia mewakafkan tanahnya untuk masjid, diambil, dibangun masjid sekarang. Tapi karena pahala ya, orang kafir nggak bisa berpahala. Tapi kalau kata para ulama, kalau ada orang kafir berbuat kebajikan itu tidak mungkin dapat pahala, karena pahala itu samroh yang diambil di surga. Sedangkan orang kafir kan tidak punya tiket surga kan, tiket surga kan harus mata mukminan, orang kafir tidak bisa. Hanya kata para ulama, kalau orang kafir itu berbuat baik kebajikan, kalau nggak ada imban apapun kan kayaknya kurang pas kan. Tetap Allah kasih, tapi kasihnya beda. Dikasihnya itu di neraka itu ada diskon siksanya, dikurangi siksaannya. Jadi kalau di neraka itu ada neraka kelas VIP, ini neraka tingkat paling rendah ini kayak gitu. Jadi kalau ada orang kafir, salawis kafir, orangnya kafir, bakhil, jahat, itu di neraka yang VVIP sudah. Tapi kalau ada orang kafir, baik, ya, dermawan, ya masuk neraka, tapi nerakanya yang neraka kelas 3 gitu. Itu kata Pak gitu, supaya ada imbalannya. Jadi agar supaya mereka kebajikannya tetap ada imbalan. Cuman imbalannya bukan berupa thawab, tapi berupa diskon siksaan tadi itu.
takhfifnya. Dengan demikian menerima sumbangan, menerima hibah, menerima wakaf dari orang kafir hukumnya adalah sah, meskipun dibuat masjid atau dibuat untuk madrasah dan lain-lainnya. Yang kedua, tadi rukunnya wakaf ada wakif yang pertama, yang kedua mauquf, benda yang diwakafkan. Benda yang dapat diwakafkan, objek yang dapat diwakafkan harus benda yang dapat dimanfaatkan dengan tidak merusak pada bendanya. Wakaf itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu idza matam nadam in qata'a amalu illa min salas sedekatin jariyah, itu kata para ulama itu diarahkan, dimaknai sebagai wakaf. Kenapa dikatakan jariyah? Karena berlangsung lama. Kenapa kok berlangsung lama? Karena kalau wakaf itu kan tidak dapat dimiliki bendanya, tapi dapat dimanfaatkan. Beda dengan hibah. Kalau hibah kan nakl milki. Kalau wakaf itu izalatul milki ala rokobahnya, bukan manfaatnya. Oleh karena itu benda yang diwakafkan ini tidak boleh dijual oleh mauquf alaih, karena mauquf alaih tidak memiliki pada bendanya, hanya boleh untuk dimanfaatkan dan disewakan. Saya wakafkan tanah ini kepada kamu, maka tanahnya bukan miliknya mauquf alaih, milkun lillah, sehingga mauquf alaih tidak boleh menjual. Kenapa? Karena syarat menjual itu harus pemilik. Penjual harus memiliki pada benda dijual, dia bukan memiliki. Tetapi kalau disewakan boleh, dijual tidak boleh, disewakan boleh. Kenapa? Karena mauquf alaih memiliki manfaatnya, tidak memiliki bendanya tapi punya manfaatnya. Oleh karena itu beda kalau hibah. Kalau hibah, saya hibahkan pada kamu, miliknya dia, sudah dijual boleh, tidak apa-apa. Oleh karena itu benda yang dapat diwakafkan harus benda yang dapat dimanfaatkan dengan tidak merusak pada bendanya. Dimaksudkan pada berkali-kali, tidak dengan merusak bendanya. Maka tidak sah wakaf pada benda yang manfaatnya itu untuk dirusak. Jadi manfaatnya itu merusaknya itu. Contoh seperti makanan. Makanan itu manfaatnya untuk dimakan, maka tidak boleh. Tetapi kalau mewakafkan benda yang untuk digunakan lalu kemudian menyusut, itu tidak apa-apa. Itu namanya inmihak atau insihak. Yang tidak boleh itu kalau manfaatnya itu dengan merusak bendanya, seperti mewakafkan uang, mewakafkan makanan. Mewakafkan makanan, saya mewakaf apa? Mewakaf kerupuk ini, tidak boleh. Kalau saya hibahkan kerupuk pada kamu sah, tapi aku wakafkan kerupuk ini pada kamu tidak sah. Kenapa? Karena makanan itu manfaatnya dengan merusaknya. Adapun mewakafkan benda yang untuk digunakan tetapi kemudian menyusut kata penggunaan, namanya inmihak atau insihak, itu tidak apa-apa. Kalau dikitabkan ma'abako yainihi, seringkali sering saya paham kalau ma'abako yainihi berarti mewakafkan sandal, tidak boleh. Karena sandal kalau dipakai kan kurang kan. Itu bukan begitu maksudnya. Ma'abako yainihi itu maksudnya ketika dipergunakan bukan dengan merusak bendanya. Adapun kemudian benda itu menyusut karena penggunaan, ya pasti, karena tidak ada benda ini yang illa wajha rabbika, tidak ada yang langgeng kecuali Allah, semua dirusak. Oleh karena itu yang dimasukkan ma'abaku ini itu sekira apabila digunakan penggunaannya itu bukan dengan cara merusaknya. Maka kalau menggunakannya dengan cara merusaknya maka tidak sah. Seperti makanan.
Adapun kalau menggunakannya itu bukan cara merusaknya namun menyusut, maka itu boleh, tidak apa-apa. Nah, dari kaidah ini para ulama kemudian membahas tentang yang pertama, bagaimana hukum mewakafkan air. Jadi ada air diwakafkan untuk masjid. Air ini aku wakafkan untuk masjid, sah apa tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena manfaatnya air itu dirusak, jadi untuk diistihlak, pakai wudhu kan hilang kan, maka tidak sah. Menurut ba'dul ulama. Sebagian mengatakan tidak sah, karena air itu bukan istihlak, itu menyusut. Jadi apa buktinya? Kalau kamu buat wudhu kemudian airnya itu jatuh ke lagi, itu tidak hilang, ada. Lah yang nempel di sini namanya mihak, itu yang nempel di badan itu adalah menyusut, bukan hilang menurut ba'dul ulama yang lainnya. Nah, yang kedua, ini yang paling penting. Yang kedua, mengenai wakaf uang. Apakah boleh mewakafkan uang? Nah, kebetulan sekarang ini sudah diterbitkan undang-undang wakaf tunai. Undang-undang wakaf tunai itu sudah mulai digulirkan sekitar tahun 2005. Itu masih dalam bentuk perpu, masih bentuk RUU. Kemudian saya ikut membahas di Danau Hudan di Solo waktu itu masih RUU. Itu salah satunya adalah mengenai rancangan undang-undang tentang wakaf tunai. Wakaf tunai sekarang sudah disahkan menjadi undang-undang wakaf tunai. Bahkan sekarang sudah ada lembaganya yang bentuk undang-undang wakaf tunai itu. Dan sekarang lembaga-lembaga seperti lembaga-lembaga yang mengumpulkan zakat infak itu biasanya juga mereka menyediakan dana untuk wakaf tunai. Wakaf tunai itu adalah mewakafkan uang. Uang diwakafkan. Bagaimana hukumnya? Kalau mazhab Syafi'i, ini sengaja saya sampaikan karena ini sekarang lagi tren ya, lagi banyak wakaf tunai ini sekarang lagi banyak dikembangkan. Malah sekarang itu kemarin saya dihubungi salah satu konsultan Aksa Mandiri, konsultan Jawa Timur Aksa Mandiri, itu tanya ke saya, orang santri, dia tanya ke saya mengenai wakaf asuransi. Ada lagi lebih rumit lagi, wakaf asuransi bulat pokoknya. Saya diceritai, kemudian saya masih saya menjanjikan nanti saya pelajari dulu modulnya, bagaimana modulnya. Itu ada wakaf asuransi. Wakaf asuransi juga pengembangan dari wakaf tunai. Nah, sekarang ini lembaga-lembaga yang menghimpun dana untuk sosial itu sekarang itu lagi banyak menggunakan memanfaatkan undang-undang wakaf tunai ini. Wakaf tunai itu uang diwakafkan. Kalau ikut mazhab Syafi'i jelas tidak sah, pasti tidak sah. Kenapa? Karena ini tadi menyalahi prinsip ma'abaqaidihi tadi itu. Dalam mazhab Syafi'i tadi kan syaratnya mauquf itu harus ma'abaqai ini. Kenapa? Karena ini sedekah jariyah. Kan mulanya kenapa sih kalau sedekah jariyah? Apa sih beda orang mewakafkan dan menghibahkan? Itu sebenarnya pahalanya hampir sama. Cuman kalau dihibahkan itu nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan akan berlanjut. Ini saya hibahkan ya tanah ini sama kamu, ya nanti buat kamu saya hibahkan untuk panjenengan, nanti bisa untuk tempat pendidikan atau apa. Oh, dihibahkan ya, dihibahkan, dijual boleh. Habis sudah pahalanya sudah kan. Yang punya kan tentu agak kecewa. Tapi kalau aku wakafkan ya, nah maka nggak bisa sudah. Maka dikatakan sedekah jariyah. Nah, uang tunai itu tidak memenuhi prinsip itu. Uang tunai itu manfaatnya adalah untuk dijual, untuk digunakan sebagai alat jual beli.
begitu dibuat beli habis sudah, nggak baqo ainihi. Maka Imam Syafi'i menyatakan wakaf tunai batal, tidak sah, semuanya batal. Dengan demikian uang kotaan masjid itu, infak itu yang di masjid ngasih itu jelas bukan wakaf, tapi itu adalah sodako. Nah, cuman orang kita menyebut dengan jariyah. Jadi ini sebenarnya salah kaprah salah ya. Jadi jariyah, sodako jariyah itu kalau dalam istilah syar'i itu diarahkan kepada wakaf, karena sodakotin jariyatin ya wakaf. Tapi kita enggak, kita pokoknya kalau nyumbang ke masjid, nyumbang ke pondok namanya jariyah, ya itu tidak apa-apa lah, hanya nama saja. Tapi itu bukan wakaf, jelas bukan wakaf. Jadi uang yang disumbangkan di pondok, uang yang disumbangkan kepada masjid, maka bukan wakaf, tetapi itu milik namanya. Kenapa? Karena tidak sah mewakafkan uang dalam mazhab Syafi'i. Jadi uang yang diinfak itu adalah hasil sodakoh. Orang menyebut dengan sodakoh jariyah, tidak ada masalah namanya, hanya nama. Tapi maksudnya itu milik bukan wakaf. Tetapi dalam mazhab Abu Hanifah, oleh karena nanti kita bahas bagaimana cara memperlakukan uang-uang yang dihimpun dari kas masjid itu nanti kita bahas dari sini awalnya. Tetapi mazhab Hanafi berbeda. Menurut mazhab Hanafi, uang itu bisa diwakafkan, tapi untuk wakaf yang produktif, bukan konsumtif. Boleh. Kenapa? Karena ketika dijadikan produktif itu sepertinya tidak ma baqo ainihi. Jadi fi hukmi baqo ainihi. Misalnya aku wakafkan uang ini misalnya pada Masjid Baitur Rahman, uang 100 juta diterima oleh pengurus masjid, maka wakaf ini. Tetapi penggunaannya bukan untuk konsumtif. Tidak boleh dibeli karpet, tidak boleh beli kipas angin, tidak boleh, tapi digunakan untuk membuka usaha. Nanti kita bahas bagaimana masjid punya usaha, nanti kita bahas. Buat toko, ya, dibuat kulaan ini, pokoknya sifatnya itu produktif, bukan bersifat konsumtif. Sah menurut mazhab Abu Hanifah. Nah, di sini pintu masuk wakaf tunai itu. Nah, di sini pintu masuk wakaf tunai itu. Maka di dalam maka di dalam undang-undang wakaf tunai itu, jika oleh lembaga itu, jika diwakafkan pada lembaga untuk kemudian uang itu dijadikan sebagai modal usaha yang keuntungannya untuk kepentingan sosial misalnya, terus menerus begitu, maka boleh. Atau diwakafkan ke pondok untuk dijadikan sebagai modal usaha yang keuntungannya untuk dijadikan sebagai kebutuhan operasional pondok itu, maka boleh menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi kalau ikut mazhab Syafi'i tidak boleh sama sekali. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu saya di Sogiri juga membahas mengenai wakaf tunai ini, dan kemudian kita diputuskan kalau memang untuk digunakan sebagai modal usaha untuk kaum sosial, inda Abi Hanifah boleh, karena ada tuntutan dari berbagai lembaga-lembaga keuangan sosial itu sekarang banyak orang yang akan mewakafkan. Jadi mereka itu kalau menyumbang itu rasanya masih kurang sreg. Akhirnya mereka mewakafkan dan dipercayakan pada lembaga-lembaga ini. Boleh, tidak apa-apa, tapi harus amanah ini supaya dikembangkan, nanti hasilnya seluruhnya untuk kepentingan muslimin. Itu sah menurut mazhab Abu Hanifah.
Jadinya wakaf tunai itu hukumnya adalah khilaf. Kalau madhab Syafi'i tidak sah mutlak, kalau madhab Hanafi boleh tapi digunakan untuk yang produktif. Jadi kalau misalnya ada orang mau mewakafkan uang pada masjid, indal Hanafi boleh, tapi tidak boleh dijadikan untuk yang konsumtif, diberikan apa namanya karpet, beli kipas angin, tidak boleh, tapi digunakan untuk modal usaha. Baik. Berikutnya syarat wakaf. Jadi rukunnya wakaf. Jadi wakif satu sudah, mauquf sudah, nomor 3 syarat. Syarat atau kalimat wakaf. Yang pertama, apa syarat? Syarat itu sesuatu yang menunjukkan di dalam akad, itu syarat. Syarat itu wakaf harus diucapkan secara lisan, tidak cukup dengan diucapkan dalam hati saja. Jadi wakaf itu tidak cukup dengan niat, tapi harus disampaikan. Yang pertama dengan lisan tentunya, atau dengan tulisan yang kita bahas. Maka kalau ada orang masih berniat, ya nanti tanah saya akan saya wakafkan, masih akan, belum wakaf, maka belum wakaf Mas ya. Karena wakaf harus syarat insya, harus syarat yang insya. Tapi kalau akan saya wakafkan, sudah gampang sudah. Kalau mau masjid kampung ini sudah, kalau bikin pondok sudah, nanti bisa tanah saya nanti akan saya wakafkan itu. Sudah ngomong begitu, kok woro nggak jadi, tidak apa-apa. Aduh enggak jadi ya, ini ditawar mahal ini eman saya, enggak apa-apa. Ya perkara dipakai dosa kampung urusan belakangan itu. Tapi enggak apa-apa, itu bukan mencabut wakaf. Apa mencabut wakaf? Enggak, karena kalimatnya kan akan saya wakafkan, belum diwakafkan. Masih ada niat untuk diwakafkan. Belum ada syarat wakaf. Kalau dalam undang namanya ikrar wakaf, belum ada ikrar wakaf. Sama seperti nazar. Nazar itu harus diucapkan. Kalau nazar itu masih dalam hati, bukan nazar, namanya azam namanya. Oleh karena itu harus diucapkan dengan apa? Lisan, dengan cara lisan atau dengan tulisan. Kalau tulisan disertai dengan niat, ada niat kalau tulisan. Oleh karena itu kalau tidak dengan dua-duanya ini maka tidak sah. Belum wakaf, belum menjadi wakaf. Nah pertanyaannya, kalau saya tanya jenengan, misalnya itu masjid di Alun-Alun Solo, itu masjid apa namanya, Masjid Agung ya, saya tanya itu dulu ya yang mewakafkan mengucapkan apa tidak itu? Ada nggak bukti tulisannya aku wakafkan itu? Ada apa enggak? Kira-kira ada nggak yang tahu nggak? Nah pertanyaannya, lulek gak weruh terus si opo? Maka kata para ulama, kalau ada bangunan sudah bentuk masjid, ada paimamannya, ada kubahnya, dan orang sekampung menyebut masjid. Ya contoh Masjid Agung itu. Masjid Agung itu orang sak Solo nyebut masjid sudah. Bukan Solo, sak Indonesia menyebut masjid. Kalau ditanya, apakah ada bukti fisik rekamannya dulu mengucapkan aku wakafkan jadi masjid, ada apa enggak? Apalagi apa enggak rekaman YouTube-nya? Enggak ada ya. Ada enggak surat-suratnya? Enggak ada sudah. Tapi sekampung bahkan se-Indonesia mengatakan masjid, maka masjid sudah dianggap masjid sa'etikaf. Jadi tidak bukan ini masjid enggak ya? Tanya dulu, Pak, ini masjid bukan Pak? Saya main tahu siapa yang wakaf ini. Oh itu anaknya. Bapak kamu ngomong apa dulu? Pertama enggak, saya mau itikaf di situ aja. Enggak perlu. Pokok ada bangunan yang orang semua menyatakan masjid, seorang masjidan. Jadi syarat syarat ini syarat secara normatif. Secara normatif. Kalau ada orang mau wakaf penting ini sampaikan. Kalau ada kita atau kita mau wakaf penting. Malah kalau sekarang itu tidak, jangan hanya syarat ya. Sekarang itu harus dimasukkan notaris. Gak ngono nanti hilang itu masjidnya itu. Banyak kasus masjid hilang karena tidak ada bukti surat. Makanya
di LTMU di Pasuruan itu kita punya program sertifikasi masjid bertahap. Kita upayakan semua masjid ada sertifikatnya. Kenapa? Banyak kasus tukaran gara-gara rebutan masjid. Karena sudah tepat strategis, kemudian anak cucunya sudah nggak ngurus sudah berbeda, diklaim enggak, bapak saya nggak mau wakaf dulu itu, nggak ada surat, sudah habis. Kapan hari itu ada di daerah di dekat Purwosari itu ada tanah di sebelahnya masjid, di Jayan ya, Jayan. Ada tanah masjid itu. Semua orang mengatakan itu wakaf, bapaknya wakafkan dulu, tapi nggak ada bukti fisik. Anaknya nggak mau, nggak wakaf bapakku itu, ya sudah kalah kita. Jadi serahkan sama keluarganya. Malah sampai ditutup sama keluarganya itu, saking marah. Gara-gara apa? Gara-gara keluarganya itu udah dikasih tempat ngimami di masjid. Ya nanti makanya penting itu. Ini soal ngimami. Jadi penting ngimami itu juga. Akhirnya pegel di pagar, nggak boleh liwat orang kampung. Sampai akhirnya diklaim bapak saya nggak makan. Padahal semua orang kampung menyatakan itu bapaknya makan. Dan sudah nggak ada fisik. Kita kasihkan. Maka sekarang itu penting masjid-masjid harus apalagi di kota, di Solo, kota-kota besar ini rawan terjadi penyerobotan tanah. Maka penting di samping ada segot juga ada bukti fisik, kalau perlu sampai sertifikasi tanah. Untuk mengurus itu perlu tentu ada biaya operasionalnya. Nanti boleh ngambil bekas masjid, untuk itu boleh. Karena ini untuk kepentingan supaya lebih aman masjidnya. Tetapi dalam konteks kita menetapkan hukum masjid tidak perlu ada sertifikat. Maka tidak usah sertifikat difotokopi diletakkan di depan itu misalnya, supaya tahu orang di masjid, tidak perlu sudah itu. Kalau gitu nggak sah itikaf, tidak perlu. Tapi dalam konteks untuk memberlakukan hukum masjid tidak perlu kita menelusuri apakah betul ini ada syarat wakaf atau tidak. Yang penting semua orang sudah mengatakan masjid cukup. Itu berarti hukumnya masjid sah untuk itikaf, sah untuk tahlil masjid di situ. Berikutnya, menurut sebagian ulama, jadi secara umum saya wakaf itu harus pakai segot, kecuali dalam satu masalah. Nanti saya akan lebih panjang, yaitu kalau ada orang masjid dibangun secara swadaya. Orang bangun masjid itu macam-macam, akan dibahas macam-macamnya. Kadang-kadang ada orang masjid itu swadaya, jadi dari nol kemudian menghimpun dana masyarakat, ada yang nyumbang uang, nyumbang semen, nyumbang macam-macam, akhirnya menjadi masjid. Pertanyaannya, siapa yang mengucapkan syahadat wakaf? Apa yang nyumbang semen? Apa yang nyumbang uang? Padahal tadi wakaf uang tidak sah. Sementara masjid pasti wakaf. Maka bagaimana kalau ada masjid dibangun secara swadaya masyarakat, urunan? Ya sekarang ini kan banyak masjid urunan kan? Karena sekarang ini banyak masjid dibangun dengan bondo nekat. Ya pokoknya ada pondasi, lainnya urusan belakangan sudah. Nanti caranya bisa kotor-kotorik nanti aja. Nah, ini bagaimana kalau masjid dibangun dengan cara begini? Siapa yang mengucap syahadat wakaf ini? Menurut sebagian ulama, diantaranya yang difatwakan oleh Syekh Abu Hamid dalam kitab lain namanya Syekh Abu Muhammad, wallahu a'lam yang mana yang benar, Abu Hamid atau Abu Muhammad, menyatakan masjid yang dibangun secara swadaya itu tidak perlu syahadat. Ya seorang masjidan ya langsung masjid sendiri sudah. Berarti ini ada pengecualian. Terkadang ada masjid ya wakaf tapi tidak perlu ada syahadat. Jadi tidak perlu orang yang nyumbang semen, yang nyumbang botol, nyumbang wedi apa itu tidak perlu saya wakafkan untuk masjid, tidak perlu begitu lah. Begitu diterima panitia kemudian dipasang jadi masjid seorang masjidan bimujarrad dibina'i menurut Imam Abu Hamid atau Abu Muhammad. Berarti ini adalah masalah pengecualian dari syarat umum wakaf harus ada syahadat. Terkadang tidak butuh kepada syahadat. Berikutnya mauquf alaih, rukun yang ketiga wakif sudah
Mauquf keempat ya, sudah. Sighah sudah. Kemudian yang keempat adalah mauquf alaih, penerima wakaf. Ini saya singkat saja, hanya fokus pada yang kita bahas sekarang ini. Ada kalanya maqali muayyan. Muayyan itu berarti perorangan. Perorangan itu yang disebutkan oleh wakif. Saya wakafkan untuk Zaid, saya wakafkan untuk Umar, untuk Bakar, untuk A, B, C D sampai orang 100, A, B, C D sampai orang 1000. Itu namanya muayyan. Ya berarti hanya untuk itu saja sudah. Yang kedua, ada kalanya wakaf pada ghairu muayyan, tidak dinyatakan. Misalnya wakaf kepada fakir miskin, wakaf kepada muslimin, wakaf kepada penduduk desa A, wakaf kepada para fuqara, wakaf pada para santri, anak-anak yang mondok, anak yatim. Itu namanya wakaf ghairu muayyan, karena tidak dinyatakan orang-orangnya. Nah, wakaf muayyan ghairu muayyan ini ada pengaruhnya di dalam qabul. Apakah dalam wakaf itu harus ada qabul atau tidak? Kalau wakaf itu muayyan harus ada qabul. Kalau ghairu muayyan enggak harus ada qabul. Pendapat yang mutamad ya. Kenapa? Kalau muayyan ya karena ada orangnya diterima, ada ijab qabul. Tapi kalau ghairu muayyan tidak ada ijab qabul. Baik, nah ini panjang tapi saya potong saja, nggak perlu. Udah kita ini ya saya singgung dikit aja dah. Salat sighah mauquf alaih muayyan ini dalam wakaf sebetulnya kita lewati aja. Ini kita lewati, ini panjang ini. Ini biasa kalau di anak pondok biasanya ini pakai ini. Nah, baik, model wakaf masjid. Sekarang kita masuk kembali ke masjid lagi. Jadi tadi wakaf kita hanya sekilas, kita harus tahu dulu apa itu wakaf dan bagaimana wakaf. Karena tadi setiap masjid pasti wakaf. Sekarang kita balik lagi. Tadi dari paparan tadi dapat kita simpulkan masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk masjid. Adapun syarat wakaf dan rukun sudah kita bahas tadi, harus ada begini sudah selesai. Nah, lantas kita bahas sekarang bagaimana prosesnya dari benda yang bukan masjid menjadi masjid, menjadi wakaf masjid. Ada beberapa model. Ini model ini penting karena akan berkaitan dengan tindakan selanjutnya dan akan berbeda-beda dampaknya. Yang pertama begini, ada model wakaf masjid. Model wakaf yang maksudnya adalah dari yang bukan masjid menjadi masjid, dari objek bangunan, objek tanah atau objek yang tidak bergerak, yang bukan, yang non masjid, berubah menjadi wakaf masjid. Model yang pertama dengan cara bil ja'li atau bil waqfi, ja'lu masjidiyah. Contoh begini, ada sebidang tanah diwakafkan oleh wakif menjadi masjid. Seperti perkataan wakif begini, aku jadikan tempat ini sebagai masjid. Misal begini, satu kampung A ini sepakat akan mendirikan masjid. Tentu sebelum dibangun masjid pasti ada rapat dulu kan, melibatkan tokoh masyarakat, kemudian aparat kumpul. Nah, tentu yang pertama dicari lokasi di mana, tanahnya siap di mana lokasinya. Misalnya masih belum ada tanahnya, lalu ada salah satu yang menawarkan, sudah, kalau mau bermasjid di tanah saya saja, tanah saya yang di sebelah pendopo itu aku wakafkan jadi masjid. Dia ngomong begitu. Pemiliknya mengatakan tanah saya yang di utara pendopo itu aku wakafkan menjadi masjid, karena memang
kampung ini akan mendirikan masjid. Kalimat itu berimplikasi hukum. Semua bagian tanah yang dimaksud tadi sora masjidan, langsung jadi masjid sudah, nggak perlu nunggu ada bangunannya. Kenapa? Tadi kan saya sampaikan, masjid tidak harus ada bangunan, meskipun tanah hamparan masjid. Malah di kitab ada namanya wakful musya. Masjid musya itu adalah yang tidak muayyan. Contoh begini, misalnya ada tanah 1 hektar, tanah 1 hektar, kemudian warisan dari bapaknya diwarisi oleh 2 anak, anak A, anak B. Berarti tanah 1 hektar ini 50% milik A, 50% milik B, belum dibagi, masih milik syuyuk. Lalu yang B mengatakan begini, bagianku dari tanah itu aku wakafkan jadi masjid, boleh, tidak apa-apa, namanya wakful musya. Lantas gimana? Yang mana masjid? Nah, maka harus segera dikismah, segera tentukan yang mana, yang kanan atau yang kiri, dipisah. Ini yang bagian A yang bukan masjid, ini miliknya B yang diwakafkan jadi masjid, langsung masjid. Begitu masjid, ada perempuan haid duduk situ tidak boleh, ada orang junub diam situ tidak boleh, ada sapi masuk situ tidak boleh, meskipun belum dibagi. Kalau belum dibagi semuanya tidak boleh karena masih suyuk. Kalau dibagi meskipun belum ada bangunannya tidak boleh di situ. Kenapa? Sudah dijadikan masjid. Dengan demikian, kalau pemilik tanah mengatakan tanah saya yang di sebelah pendopo itu aku wakafkan, aku jadikan, maaf, ada 2, ada aku wakafkan, ada aku jadikan, itu beda. Kalau dia mengatakan aku wakafkan jadi masjid, maka ittifaq ulama, tidak ada khilaf, sudah sora masjidan bibu jari bidai. Kalau mengatakan aku jadikan masjid, ada khilaf masjidan, asoh jadi masjid, maka seluruh hamparan tanah itu masjid. Dengan demikian yang repot panitianya. Kalau bangun masjid maka seluruh bagian tadi difungsikan menjadi masjid. Tidak boleh di depannya tempat parkir, pinggirnya bang jeding, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah menjadi tanah masjidiyah, sehingga difungsikan menjadi masjid. Maka kalau dibangun yang luas tanahnya, sebelah sana itu masjidnya, depan ada tempat parkirnya, karena sekarang kalau sudah parkirnya kan bikin bangun toilet sebelah sininya, tidak boleh karena semua sudah menjadi masjid. Kan susah kan kalau begitu kan. Nah, yang repot panitianya. Dan kalau sudah diucapkan tidak dapat ditarik lagi. Kalau soreh, kalau ngomongnya aku wakafkan jadi masjid, ya sudah. Kok begitu? Saya merubah, nggak bisa, sudah kasep sudah. Maka semua ya jadi masjid kotak itu, kayak pos kamling gitu nanti masjidnya tadi itu. Oleh karena itu cara ini sebaiknya dihindari. Kasihan panitianya nanti. Ya, masih gak ada jedingnya, masih gak ada parkirnya, akan repot kan. Nah, dan susahnya kalau dia ngomong tidak boleh diucapkan. Tapi kalau dia menggunakan syarat ja'altu, aku jadikan, masih khilaf ulama. Muqabil Asoh mengatakan masih belum jadi masjid. Tapi kalau Asoh jadi masjid. Oleh karena itu hindari cara ini. Kalau memang rencana pembangunan model seperti itu, model seperti tadi, model seperti rencana membangun dari nol, lalu ada orang yang menyediakan tanahnya. Kalau begitu modelnya, hindari dulu. Nah, di sini pentingnya kita, pentingnya tokoh ustadz atau apa di sini untuk mengarahkan. Nah, orang awam kan tidak tahu kan, mereka punya musuh baik kan. Oleh karena itu sebelum terjadi, ya ini harus tahu ini. Jadi diarahkan dulu supaya tidak sampai mengganggu pada proses pembangunan berikutnya. Yang kedua, nah ini yang paling lunak.
Jika cara proses mendirikan masjid itu dari nol tadi, jadi rapat kesepakatan warga akan mendirikan masjid di kampung tadi, kemudian nol, mulai dari tidak ada tanahnya sama sekali, belum punya tanah yang akan digunakan untuk bangun masjid, maka sebaiknya menggunakan cara B ini. Nah, Pak Haji yang akan menyumbangkan tanah tadi jangan mengatakan aku wakaf di masjid, susah nanti. Sebaiknya menggunakan tanah ini. Bagaimana? Wakaf tanah agar dibangun masjid. Itu beda. Wakaf tanah menjadi masjid dengan wakaf tanah untuk dibangun masjid itu beda. Meskipun nanti sama maksudnya. Tapi beda. Kalau begitu maksudnya artinya tanah yang diwakafkan itu tidak dijadikan masjid, tetapi tanah itu diwakafkan kepada kaum muslimin untuk difungsikan sebagai tempat didirikan bangunan masjid. Tadi kan saya sampaikan, masjid tidak harus dengan tanahnya. Masjid bisa tanah tanpa bangunan, bisa bangunan tanpa tanah. Nah, di sini kita ambilnya. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan, aku udah saya punya lahan di mana sebanyak pendopo itu, saya punya lahan luas itu. Udah, tanah itu aku wakafkan untuk dibangun masjid, bukan dijadikan masjid atau agar dibangun masjid. Maka dia maksudnya tanah itu diwakafkan pada kaum muslimin dengan syarat dibangun di dalamnya, di atasnya adalah masjid. Maka selama belum ada masjid yang berdiri di situ, bukan masjid, tetapi tanah mauquf alal muslimin, sehingga orang yang lewat situ tidak apa-apa. Biasa kan begitu, kan orang bangun masjid masih bertahap kan, sudah siap tanahnya, masih cari uang, nunggu setahun, 2 sampai 10 tahun misalnya, nggak jadi, ya bukan masjid. Jadi kalau ada orang lewat situ, nah apa beda kalau tadi 10 tahun belum jadi, ya sudah masjid dari awal, sudah masjid sudah. Kalau dia mengatakan wakaf tu masjidan, sudah langsung menjadi masjid, kan susah nanti. Nah, ini bedanya. Maka yang kedua, dengan begini caranya, maka tanah itu tidak seluruhnya harus digunakan masjid. Maka boleh masjid ada jedingnya, ada boleh, tergantung uruf yang berlaku saat sehat wakaf diucapkan. Dia akan mengatakan namanya ini wakaf bisyartin, yang mujmal, wakaf dan mujmal. Dia kan seolah-olah mengatakan aku wakafkan tanah ini aku wakafkan tanah ini kepada kaum muslimin agar dibangun masjid. Berarti ini syarat yang mujmal. Masjidnya yang model bagaimana? Apa masjid semuanya? Apa enggak? Apakah ada tempat parkirnya? Ada jedingnya apa enggak? Wakif tidak memperinci, tapi memujmalkan. Kalau wakif itu mengijmalkan, maka dikembalikan kepada uruf yang berlaku saat itu. Kalau saat itu urufnya di mana-mana masjid di tempat itu di pinggir jalan mesti orang nggon parkiri, ada jedingnya, ya maka boleh disediakan lahan untuk parkir jeding, asalkan tidak melebihi masjidnya. Jangan masjidnya cuma sekian, parkirnya panjang, ya bukan masjid buat parkir namanya itu. Asal disediakan dikit tempat parkirnya wajar, boleh. Kemudian ada jeding, boleh. Jadi semua tanah tadi tidak harus difungsikan sebagai masjid, boleh disisakan untuk marofiknya, untuk fasilitas penunjang masjid sesuai uruf yang berlaku. Ini cara yang paling fleksibel, yang gampang. Oleh karena itu sebaiknya diarahkan. Misalnya, Pak Haji, saya punya tanah, ya apa kalau itu? Ya sudah, gini Pak Haji, kalau jenengan mau menyediakan itu, saya ucapkan begini, ucapkan kalimat aku wakafkan tanah itu agar dibangun masjid, jangan dijadikan sebagai masjid, susah panitia nanti. Nah, kalau begitu bisa mengikuti perkembangan sesuai dengan yang berlaku pada masa itu. Ini penting. Baik. Tinggal dikit lagi ntar. Nanti kita berhenti di setengah 12 itu mungkin selesai dah.
C. Wakaf bangunan menjadi masjid. Nah, ini contoh tadi. Contoh yang saya sampaikan, wakaf model masjid di apartemen ya. Wakaf di apartemen itu bisa yang pemilik apartemen mengatakan aku bukan masjid, boleh kalau begitu. Atau begini misalnya, ada orang kaya. Ada orang kaya, dia bangun masjid, semuanya dia semua. Tanahnya semua dia. Ada tanah 1 hektar dibangun masjid, namun ada jedingnya, ada tempat mainnya, ada TPQ-nya, ada macam-macamnya, Ini caranya supaya lebih tepat, cara begini wakafnya. Untuk masjid bangunannya jangan langsung diwakafkan dulu, bangun aja dulu. Jadi bangunan masjid, baru dia mengatakan bangunan ini aku jadikan jadi masjid. Nah kemudian di pinggirnya itu ada tempat main anak, ada TPQ atau apa. Bedakan, aku wakafkan semuanya untuk umumul muslimin. Nah kalau gitu enak. Maka semua tempat-tempat yang di pinggir tadi bukan menjadi miliknya masjid, bukan menjadi masjid, tapi menjadi untuk masalihul muslimin. Contoh paling gampang seperti di masjid, ada di Masjid Kuba Emas itu. Di mana itu Masjid Kuba Emas itu? Di Jakarta itu, di Depok. Itu konon yang bangun kan orang, satu orang ya, janda kaya, janda cantik lagi katanya, kaya. Itu kakek duit, jadi kebanyakan uang bikin masjid jadi Kuba Emas. Itu katanya semuanya jadi ya. Saya belum ke sana, saya belum pernah. Biasanya kalau ziarah biasanya ada yang mampir ke sana kalau ziarah Wali Songo. Itu ziarah wali kesekian itu ke sana biasanya. Itu katanya itu ada tempat mainnya, ada macam-macamnya. Nah, caranya begitu tadi. Kalau sudah jadi baru dikatakan aku wakafkan bangun menjadi masjid. Tanya untuk muslimin. Tapi kalau dia mengatakan untuk masjid semuanya, ya maka tidak bisa semuanya menjadi masjid nanti. Yang terakhir, wakaf bangunan tanpa tanah menjadi masjid. Ini seperti yang banyak dilakukan di apartemen ya, di apartemen atau di mall. Kadang di mall itu ada aturan pemerintah bahwa di apartemen itu harus menyiapkan ruangan tempat ibadah. Jadi kalau developer kalau membangun apartemen harus ada ruangan yang disediakan tempat ibadah. Kalau mall mungkin begitu, atau saya kalau mall. Biasa di mall juga ada kan. Kadang-kadang ada mall itu ada di masjid dalamnya. Itu sah, tidak apa-apa. Kalau pemiliknya mengatakan sudah tempat satu ruangan ini aku sediakan, aku akan untuk masjid, maka sora masjidan. Yang masjid yang mana? Ya ruangan ini, atas bukan, bawah bukan. Namanya wakful ulwi dunas suful atau suful dunas ulwi. Jadi boleh. Saya pernah melihat ada model masjid itu di masjid apa namanya, masjid Surabaya itu, masjid yang bagus Surabaya di tol itu, Masjid Akbar ya. Dan di Malang lagi itu ada masjid bawahnya jeding. Di masjid jadi bawah ini jeding asal masjid, seperti di Akbar. Atau ada lagi di Malang, ada lagi begitu jeding. Bagaimana itu caranya? Ini bisa begini. Jadi dibangun dulu bawah jeding, setelah selesai baru aku wakafkan atas ini jadi masjid yang bawah untuk muslimin, begitu caranya. Tapi kalau sudah dari awal tanahnya ada tanah masjid, lalu dibangun masjid model begitu, tingkat bawah jeding, di atas masjid, tidak boleh. Kenapa? Karena memfungsikan masjid sebagai tempat untuk jeding. Jadi kalau ditanya, Ustaz bagaimana itu ada masjid di bawah kok jeding, boleh apa tidak? Ya tergantung gimana dulu cara prosesnya itu, bisa benar bisa tidak. Kalau pinter ya bisa, caranya tadi bangun dulu selesai baru yang tingkat atas dibangun sebagai masjid, yang bawah bukan masjid. Kalau gitu boleh, tidak apa-apa. Jadi boleh masjid di atas jeding, tidak apa-apa. Jadi tidak selamanya tidak boleh, gitu caranya. Ini kumat lagi, sudah berhenti berarti. Baik, saya kira itu sesi pertama. Nanti kita lanjutkan untuk berikutnya.